Kemudian informasi mengenai pihak atau lembaga yang melakukan legalisasi terbuka atau tertutup? Yang melakukan legalisasi terbuka. Kemudian tanggal dan nomor agenda masuk nomor ijazah ke KPU saat proses pendaftaran. Jadi tadi yang jadi pertanyaan itu kan sudah sesuai dengan CRA-nya, buku agenda kami musnah, Ibu. Sesuai dengan daftar retensi arsip buku agenda. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Ya, Yakin? karena beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya, PKPU-nya KPU RI yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Satu tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan begitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi, Pak. Izin. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 Itu tahun aktif, 2 tahun inaktif. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip tuh nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Kemudian ya, ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2000, ini baru berlakunya 2023 nih. Masih PKPU baru nih. Jadi saat ini udah nggak dikuasain lagi nih, udah nggak punya nih dokumennya. Sudah tidak dikuasai. Udah nggak dikuasain. Lalu informasi hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU? Kami jawab telah dituangkan dalam surat KPU, keputusan KPU nomor 270 08 SK 5 2005 tentang penempatan nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota itu. Ya, ini terbuka atau tertutup? Terbuka. Terbuka. Sedikit tambahkan, alhamdulillah saya hadir di sini bukan semata-mata atas nama saya pribadi, tetapi juga atas nama bersama. Karena Dr. Leoni, Pak Lukas, kemudian ada Mas Ahyar, kemudian ya dalam satu kelompok namanya Bon Jowi ya, gitu, bongkar ijazah Jokowi, itu adalah kita semua wakil dari masyarakat. Nah, jadi kita menunjukkan bagian dari masyarakat. Saya tadi mencermati dan mengamati ya, karena mungkin saya nanti akan juga diminta ya untuk kehadirannya. Tetapi satu ya, tampak jelas betul bahwa dulu ketika tanggal 15 April 2025 ketika di kampus Universitas Gadjah Mada yang waktu itu wakil rektor UGM Prof. Wening itu dengan bangganya menyatakan kami UGM itu nomor 2 ranking nasional sebagai penyedia pusat informasi yang mendapat ranking juara gitu ya. Nah, kalau lihat tadi konyol sekali gitu ya. Karena informasi yang ranking 2 nasional katanya. Nah, ya silahkan dinilai sendiri. Karena informasinya semuanya dikecualikan. Kemudian juga KPUD Solo ya, Surakarta ya, yang jelas sama sekali tidak memahami esensi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut merancangnya. Tapi tadi memang betul kalau misalnya KPU
pusat sudah mengikuti ya, karena mungkin sudah sering kali juga kita kan berulang kali ya, selain kelompok Bonjowi juga kita membersamai Pak Dr. Punatua dan kawan-kawan dan juga kita semuanya bergerak. Artinya gini, ini adalah kemenangan masyarakat. Ini adalah gerakan masyarakat dan perlu kemudian mendapatkan support dari seluruh masyarakat. Dan yang paling fatal tadi soal ijazah yang kemudian atau dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Memusnahkannya paling cepat apa? Masukkan ke asam sulfat. Ya, nah itu tokohnya namanya L-sulfat. Ya, masukkan ke asam sulfat. Ya. Bisa ya? Nah, ini rusak kalau masukkan asam sulfat. Ya, jadi sekali lagi. Oke. Nah, masukkan gantengan ya. Ya pokoknya L-sulfat yang jelas. Nah, Dr. Leoni maju terus bersama Pak Lukas dan kawan-kawan dari Bonjowi ya, Akhir dan kawan-kawan didampingi Pak Petrus, kemudian Pak Jamada Gersang, kemudian apa namanya ya Pak Peter dan semuanya Pak Zam dan semuanya ya, pokoknya saya hadir untuk membersamai karena kita adalah satu adalah kita. Terima kasih. Jadi ya, ini kami sekalian meluruskan ya, kemarin itu yang ditanya itu kan perihal permintaan dari pemohon itu untuk nomor dan tanggal surat agenda berkas masuk ya, untuk nomor dan surat agenda masuk. Nah itu kami juga belum, apakah yang dimaksud itu buku agenda seperti ini misalnya ya. Nah kami dalam menjawab itu secara administrasi untuk agenda surat masuk itu menurut jadwal retensi itu musnah seperti itu. Jadi bukan berkasnya pendaftaran Pak Joko Widodo itu kami musnahkan, bukan. Jadi itu kami dalam menjawab itu secara administratif itu sudah dapat dimusnahkan seperti itu. Dan itu ini ya. Jadi bahwa kami menjawab untuk permintaan dari pemohon itu mengenai tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah ke KPU saat proses pendaftaran. Itu permintaannya ya. Dalam menjawab kami menyebutkan di poin 10 jawaban kami itu bahwa terkait informasi tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah, dokumen tersebut sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang jadwal retensi arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, bahwa agenda surat memiliki jangka waktu penyimpanan 1 tahun aktif dan 2 tahun inaktif, selanjutnya musnah. Sehingga jadi itu yang dimaksudkan bukan berkas ijazahnya yang musnah gitu. Dan kami selama saya menjabat itu tidak pernah melakukan pemusnahan terhadap dokumen. Jadi kami hanya meluruskan itu. Dan kemudian dari Majelis Hakim untuk agenda sidang selanjutnya adalah untuk KPU Surakarta itu agenda mediasi. Jadi nanti dari berkas-berkas yang kami miliki, yang dokumen-dokumen yang kami miliki sesuai dengan permintaan pemohon dan yang kami miliki nanti akan kami selesaikan di proses mediasi seperti itu. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.